latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani atau ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan Maha Hadir. Sekarang apa bagian kita supaya kita dapat merasakan hadirat-Nya? Kita harus ada latihan rohani atau olah rohani. Karena untuk raga ini kadang kita sangat perhatian bagus, apalagi saat pandemi gini kita harus punya imun tubuh. Katanya ini sedikit ya, katanya Menteri Kesehatan bahwa corona itu variannya udah ribuan, dikatakan oleh Menteri Kesehatan. Maka kadang-kadang ada yang sudah divaksin 2 kali, udah di booster kok kena juga. Ada yang udah sampai kena 2 kali. Kenapa gitu? Karena vaksin yang dibuat untuk varian yang di atas saja, tapi varian di bawah terlalu banyak nanti vaksinnya kita. Maka dianjurkan oleh dokter dan para ahli, yang harus kita buat adalah kita harus imun tubuh, pertahanan tubuh kita ini yang harus kita kuatkan, yaitu dengan makan yang baik, ya ada sayur, buah, makannya harus benar, kemudian istirahatnya cukup, kemudian mesti ada olahraga, mesti kena matahari, vitamin. Jadi yang kita tingkatkan adalah daya tahan tubuh. Maka kita olahraga. Padahal raga ini itu paling kuat berapa tahun? Kata firman Tuhan 70 tahun, kalau udah lebih itu bonus. Orang yang umur raganya 100 tahun udah jarang. Manusia terdiri dari raga, tubuh, ada jiwa, jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi yang akan kekal abadi adalah roh. Raga ini hanyalah packaging, casingnya aja. Tapi roh kitalah yang akan hidup abadi selama-lamanya. Semoga roh kita hidup abadi bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Maka selain olahraga, kita juga mesti olah rohani, latihan rohani. Di sini dikatakan dari 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani atau ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Janji jangan takut saja bahwa Tuhan menyertai, katanya ada 365 kali. Berarti setiap hari ada ketakutan mau menyerbu, ada janji Tuhan, jangan takut. Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Ada yang pernah hitung, katanya janji-janji Tuhan itu lebih daripada 32.000 janji Tuhan, yang adalah ya dan amin untuk setiap kita. Maka ketika kita menghadapi kegelisahan, khawatir, ketakutan, masalah, kita olah rohani. Kita cari janji Tuhan yang merupakan rema, yang merupakan memang ini untuk saya. Dan itu berguna katanya ya, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bagaimana kita olah rohani? Banyak, caranya banyak ya. Misalnya kita dengan
Ekaristi, perayaan Ekaristi menyambut tubuh Kristus. Kita juga berdoa. Berdoa itu luar biasa. Berdoa itu luar biasa. Tahun lalu Tuhan memberi kesempatan saya ke Amerika. Saya bertemu dengan kawan di Amerika yang 36 tahun sudah tinggal di Amerika. Mereka berdua, suami istri, adalah dokter gigi yang sangat diberkati Tuhan. 4 tahun lalu, istrinya ini mendadak, padahal dia itu rajin gym, makannya teratur, pokoknya luar biasa menjaga tubuhnya. Tapi lagi tidur malam, mendadak dia dying gitu, kayak ngorok, kayak apa gitu kan. Dan suaminya bangun, diperiksa nadinya, itu berhenti nadinya. Maka suaminya panggil di Amerika 911, maka datanglah, biasa langsung datang 3, yaitu pemadam kebakaran, polisi, dan ambulans. Dibawa ke rumah sakit, itu udah, yang garisnya udah rata, tit gitu. Tapi kemudian di shock gitu, harusnya katanya di shock itu, kalau di Amerika 3 kali di shock, nggak hidup, itu udah dibiarin meninggal. Kalau di Australia katanya 4 kali. Karena kalau kebanyakan di shock gitu ya, itu bisa merusak raga badan yang lain. Tapi waktu itu dicoba sampai belasan kali, tiba-tiba ada tanda kehidupan. Maka singkat kata, itu si istri ini, dia 3 kali mengalami kematian, yaitu di mesin tuh udah tit gitu ya. 3 kali dia alami. Bahkan masuk ke rumah sakit paling terkenal di California, namanya Cedars-Sinai. Itu dokter-dokter yang ahli banget. Dikatakan dia sudah gagal jantung, gagal paru-paru, gagal ginjal. Jadi untuk mesin menghidupkan paru-paru, ginjal, dan jantung itu, misalnya untuk jantung, itu mesinnya gede segede kulkas, dijaga oleh 1 perawat. Untuk ginjal, mesinnya juga besar, sebesar lemari es yang besar, dijaga oleh 1 perawat. Tapi ketika dia sharing, yang luar biasa, ketika di alam baka atau alam maut, kawan saya ini mendapat pesan Tuhan tentang doa adalah begini. Waktu itu di ICU, saya lihat itu kayak lorong panjang sekali. Dan ribuan makhluk jahat, ngeri-ngeri bentuknya mau menyerbu saya. Tapi tertahan karena ada dinding kaca. Jadi saya lihat mereka mau menyerbu tapi ada dinding kaca. Dan tiba-tiba ada suara. Dinding kaca ini adalah doa-doa dari keluargamu, daripada sahabat-sahabatmu, daripada orang-orang yang mencintai, mendoakanmu, dan wujud-wujud doa yang dinaikkan bagimu di dalam perayaan Ekaristi. Itu adalah seperti dinding kaca yang melindungi engkau dari serangan makhluk-makhluk jahat ini. Jadi doa kita itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang minta doa, itu benar-benar merupakan perlindungan. Makanya ketika iblis protes kepada Tuhan, wah Ayub engkau pagari sih, makanya dia hidupnya sangat nyaman, diberkati karena engkau memagari. Karena Ayub ini selalu berdoa minta perlindungan untuk anak-anak dan untuk dirinya dan usahanya. Itu merupakan pagar atau kayak dinding kaca. Maka iblis berkata, coba deh engkau angkat pagar itu, maka pastilah dia akan mengutuk engkau. Tapi ketika Tuhan izinkan pagar diangkat, anak-anaknya meninggal, usahanya bangkrut. Tapi luar biasa Ayub berkata bahwa biarlah Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ketika selesai ujiannya, karena tidak ada yang abadi di dunia,
pencobaan yang kita alami ada kadaluarsanya, ada expired date-nya, nggak akan abadi. Yang abadi hanyalah Tuhan saja. Semua dalam hidup kita akan berlalu. Maka bertahanlah, pandanglah, berharaplah pada Tuhan. Karena pencobaan itu nggak selama-lamanya. Dan ketika selesai pencobaan yang Tuhan izinkan kepada Ayub, maka Tuhan kembalikan 2 kali lipat hartanya Ayub, anak-anaknya, bahkan 3 anak Ayub adalah tercantik di negeri. Dan banyak orang menamakan anak perempuannya dengan nama anak-anak Ayub, yaitu anak pertama Yemima, anak kedua Kezia, anak ketiga Karen Hapuk. Maka doa itu adalah perlindungan. Dan gak hanya perlindungan, tetapi menarik tangan kuasa Allah untuk menolong hidup kita, menolong keluarga kita, dan menolong pekerjaan kita. Maka olah rohani, kita mesti ada waktu doa. Banyaklah waktu doa. Tuhan Yesus saja pagi-pagi benar berdoa. Bahkan kepada 3 murid Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Tapi mereka ketiduran. Kata Tuhan, berdoa dan berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Tapi mereka ketiduran. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja? Sangat penting olah rohani adalah waktu-waktu doa kita. Selain doa bersama-sama, doa pribadi sangat perlu. Uskup Bandung, Uskup Anton, waktu itu saya pernah mendengar beliau berkata, itu kalau romo-romo kan tugasnya berat. Karena banyak masalah keluarga-keluarga, masalah macam-macam. Satu keluarga aja ngurus, masalahnya udah banyak. Apalagi romo-romo mesti mengurus banyak keluarga. Makanya suka banyak yang sakit atau bagaimana ya. Maka Uskup Bandung berkata, untuk romo-romo di Bandung, sebelum melayani, mereka wajib 1 jam berdiam diri di hati kudus Yesus. Membiarkan diri dikasihi oleh Tuhan. Punya waktu pribadi 1 jam dalam doa dengan Tuhan setiap hari sebelum mulai pelayanan. Supaya mereka melayani bukan dengan kekuatan sendiri. Nggak kuat. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Allah Roh Kudus yang memberi hikmat, kebijaksanaan, jalan keluar, nasihat, dan kekuatan. Maka olah rohani itu kita perlu waktu-waktu doa pribadi dengan Tuhan. Di dalam ributnya masalah dunia ini, kita perlu hening, mendiamkan diri di hadapan Tuhan. Karena di dalam keheningan, kita akan lebih peka untuk mendengar nasihat-nasihat dari Tuhan. Jadi, olah rohani itu berdoa, perayaan Ekaristi, kita juga perlu retreat. Kadang-kadang kita perlu mundur. Retreat itu mengundurkan diri dari halayak ramai untuk bisa menikmati Tuhan. Itu juga rekoleksi. Kalau retreat itu kan bisa berapa hari. Kalau rekoleksi biasa hanya 1 hari. Karena kadang-kadang perhatian fokus kita terpecah sana, terpecah sini. Rekoleksi adalah mengkoleksi kembali. Mengkoleksi kembali. Damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan. Kita koleksi kembali. Makanya kita perlu rekoleksi juga. Kita perlu juga puasa. Menyangkal raga, menyangkal diri kita. Kita perlu puasa. Waktu itu kan saya ini hobinya kopi. Saya tuh kopi mania. Jadi waktu sebelum Paskah, Prapaskah, saya puasanya apa ya? Puasanya mesti yang kita hobi sekali gitu. Jadi saya mau gak minum kopi selama 40 hari. Aduh, itu gak gampang. Apalagi zaman sekarang itu kan kopi di mana-mana gitu ya. Kalau lewat
lewat Starbucks lah, lewat kopi apalah, kenangan, lewat kopi macam-macam, kopi keren apalah. Aduh, nggak gampang, tapi senang juga sih akhirnya berhasil gitu ya, nggak minum kopi. Mungkin ada yang cabe barangkali ya, ada yang rokok barangkali atau apalah. Cobalah, itu namanya olah rohani. Gak cuma olahraga tapi olah rohani. Puasa juga praise and worship, memuji dan menyembah Tuhan. Waktu itu BPK pernah mengadakan unlimited praise and worship. Karena kadang-kadang kita praise and worship itu dilimited hanya pada jam ibadah, waktu ibadah saja. Padahal biarlah seluruh hidup kita merupakan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena ibadah adalah hidup kita. Bukan hanya di tempat ibadah, di waktu ibadah, tapi biarlah seluruh hidup kita merupakan ibadah kepada Tuhan. Apa saja yang kita buat, kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nggak gampang jatuh bangun, tetapi itulah kita olah rohani. Jadi biarlah hidup rohani kita di dalam jatuh bangun itu, kita menjadi orang yang pandai bertobat. Sehingga grafiknya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, grafiknya naik. Makin hari kita makin menang, makin hari kita makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau jatuh, kita bertobat. Kita perbaiki, kita naik lagi, kita bangkit lagi bersama-sama dengan Yesus yang bangkit. Kita lihat ayat selanjutnya adalah Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan gak cuma lip service, gak hanya di bibir saja kelihatan bagus. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Wah, kalau ngomongnya sangat rohani, tapi kelakuannya sangat rohana. Misalnya, dia ngomongnya apa, kelakuannya apa, gitu kan. Jadi, biarlah kita belajar olah rohani, gak cuma di bibir, di jiwa, tapi di dalam roh kita menyembah Tuhan dan berusaha hidup di dalam kebenaran. Kalau jatuh kita bertobat, dan makin hari kita makin dikuduskan, makin benar dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian di sini juga kita belajar, ini juga masih olah rohani, adalah bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana bisa bersukacitalah senantiasa? Karena kita tahu, Allah itu maha tahu. Apapun suka duka yang sedang kita alami, Allah tahu atau enggak? Dia tahu, dia Allah yang maha tahu. Suka duka yang kita alami, masalah yang kita hadapi, Allah sanggup atau tidak menolong saya? Selama-lamanya, dia sanggup. Tuhan adalah ahli dalam mission impossible. Menurut kita udah buntu, udah impossible. Pada Yesus selalu ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Tidak pernah kita dicobai melampaui kekuatan kita. Allah adalah setia dan adil. Ia memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita dapat menanggungnya. Maka kita tahu, ini juga gak selama-lamanya. Pencobaan ini ada kadaluarsa, ada expired date. Maka nantikanlah jalan keluar atau pertolongan daripada Tuhan. Jadi kita kayak di terowongan gitu ya,
mana gelap sekali kita pandang, pasti ada terang jalan keluar, dan selama dalam kegelapan itu kita tetap memuji-muji Tuhan. Contohnya, burung-burung itu berkicau memuji-muji Tuhan masih gelap atau sudah terbit matahari. Biasa masih gelap, burung-burung itu udah berkicau. Mereka beriman, menyambut terbitnya matahari. Maka ketika kita masih dalam kegelapan masalah, jangan kalah sama burung-burung di udara. Kita tetap memuji-muji Tuhan, karena matahari pertolongan Tuhan pasti terbit, menerangi hidup kita, keluarga kita, usaha kita. Kita tetaplah berdoa, dan kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita menjadi orang yang tahu berterima kasih, mengucap syukur, karena lewat segala hal, entah suka duka, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dulu saya pikir kalau seneng, wah Tuhan turut bekerja. Kalau susah, Tuhan gak bekerja. Kalau lagi mentok, Tuhan tidak bekerja. Padahal di sini dikatakan, dalam segala hal Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka kita percaya saja pada Tuhan, dan kita mengucap syukur dalam segala hal. Semua bunga